mendengar suara kami melalui telepon dulu Pak Mahfud. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Bapak boleh tahu posisi sudah sampai di mana nih? Saya sudah sampai di mana, Ri? Losari. Oh baik, sudah dekat ya Pak. Ditunggu ya Pak ya. Sementara kami ini masih bersama Bang Refli Harun di sini. Mungkin bisa sambil menyimak juga melalui telepon dan memberikan komentar melalui telepon Pak Mahfud. Boleh. Bang Refli, hari ini itu ada agenda besar ya. Iya. Kabarnya tim dari Prabowo Hatta akan ke MK. Anda melihat ini ada kans atau mungkin Anda punya analisa lain? Iya, kalau kita kita flashback ya berdasarkan pengalaman selama ini, itu kan sengketa Pilpres ini bukan untuk pertama kalinya ini ya. 2004 Wiranto itu mengajukan mengklaim Megawati karena pada waktu itu pemilu Pilpres putaran kedua kan. Lalu kemudian 2009 dua pasangan calon bahkan mengajukan Megawati sendiri dengan Prabowo, kemudian JK dengan Wiranto pada waktu itu. Nah, memang intinya adalah dalam konteks Pilpres itu tidak mudah, tidak gampang untuk membuktikan sebuah klaim dari permohonan ya. Karena terutama menyangkut signifikansi sesungguhnya. Kalau kita bicara tentang kekurangan dan kecurangan di dalam pemilu ya, baik itu legislatif maupun Pilpres, saya kira itu hal yang jamak ya. Pak Mahfud, saya kira Prof Mahfud tahu betul ya, memang kurang dan curang dalam pemilu di dalam era reformasi itu memang terjadi di mana-mana, tetapi kan persoalannya apakah itu signifikan mempengaruhi hasil secara keseluruhan atau tidak, itu yang pertama. Yang kedua, apakah kurang dan curang itu hanya ada single mainstream ya, apakah hanya dilakukan oleh satu kekuatan saja, ataukah semua peserta pemilu sesungguhnya juga melakukan kekurangan dan kecurangan ya? Maksudnya semua kontestan begitu? Semua kontestan, sehingga kalau kita letakkan dalam konteks klaim masif, terstruktur dan sistematis, maka sesungguhnya bisa saja kemudian sulit membuktikannya. Karena di sana curang, di sini juga curang. Karena kalau MTS itu kan harus satu memiliki kekuatan yang dominan ya, yang menguasai jaringan birokrasi baik sipil bahkan mungkin juga militer, punya financial resources yang luar biasa dan bisa menentukan hitam putihnya hasil pemilu. Nah, kalau dalam konteks Pilpres ini saya menganggap ya ini dua kekuatan yang menurut saya punya resources masing-masing begitu. Baik, Pak Mahfud, Pak Mahfud mendengarkan perbincangan kami ya Pak ya? Ya. Baik, Pak, walaupun Anda sudah tidak menjabat sebagai ketua tim sukses dari Prabowo Hatta begitu ya Pak ya, tetapi Anda juga masih terus mengikuti pergerakan ini. Ada rencana untuk hari ini hadir juga di MK atau Pak Mahfud akan memantau dari jauh saja Pak? Saya memantau dari jauh saja kalau ya, memantau dari jauh saja, tetapi bahwa kabar terus masuk berdatangan juga ke Pak Mahfud bahwa hari ini ada rencana dari tim Prabowo Hatta hadir ke MK dengan membawa cukup banyak bukti. Apakah ini semua cukup atau tidak Pak Mahfud? ya, saya juga belum tahu fisik materialnya sehingga saya juga belum bisa menilai apakah itu cukup atau tidak gitu ya. Nanti kita lihat penjelasan saja dari tim yang tentu nanti akan dijelaskan kepada publik, kemudian kita lihat perkembangannya di pemeriksaan persidangan. Baik, Prof, tahun 2004, tahun 2009 cukup banyak kontestan dari Pilpres yang mengajukan gugatan ke MK, tetapi nampaknya juga tidak bisa membalik hasil. Dan tadi menurut Bang Refli dikatakan bahwa ini tidak mudah begitu Pak Mahfud. Memang demikian yang dihadapi ya? Memang iya, memang tidak mudah karena begini. Pertama, membuktikan signifikan. Signifikan itu ada dua, signifikan angka bahwa bisa membalik keterselisihan angka. Yang kedua, signifikan proses. Kalau proses pelanggaran terjadi, kalau tidak TSM itu ya tidak bisa juga. Baik, Pak Mahfud, Anda sudah on air Pak, boleh dilanjutkan teleponnya sambil kita pasang mikrofon mungkin Pak. Jadi memang ini tidak mudah, tetapi akan terus dilakukan ya Pak Mahfud ya? Iya, sejauh yang saya dengar dari tim hukum, karena saya tidak masuk ke tim hukum, sejauh yang saya dengar dari tim hukum nampaknya memang mereka akan terus berusaha membuktikan itu. Baik Pak Mahfud, kami harus memasang mikrofon untuk Anda dan ini tidak mudah, tetapi
harus dilakukan? Iya, jadi kan permohonan ini ya memang tergantung niatnya. Saya pernah mengatakan, kalau niatnya untuk menang ya, maka barangkali tidak gampang. Ya. Bahkan saya pernah mengatakan, mungkin bahasanya sedikit bombastis, mungkin 99% ditolak kalau keinginannya menang. Tapi kalau keinginannya untuk memberikan pelajaran bagi proses pemilu selanjutnya, bahwa proses pemilu kita banyak kekurangan dan banyak kecurangannya, maka barangkali itu bisa menyumbang bagi perbaikan ke depan. Nah, yang ketiga saya menemukan bisa jadi kanalisasi juga. Jadi kan kita tahu bahwa ada ketidakpuasan dari salah satu pasangan calon terhadap proses pemilu, ya. Bahkan ketidakpuasan itu berwujud pada kecurigaan terhadap penyelenggara pemilu yang dianggap tidak imparsial, ya, tidak netral. Nah, saya kira ini MK menjadi kanalisasi, ya, menjadi batu uji